Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskia Tiara dengan NIM 224821118. Di sini saya akan menjelaskan materi dari dosen pengampu Pak Hari Adi Saputra LSI dengan mata kuliah nutraceutikal. Yang pertama, pengantar nutraceutikal. Nutraceutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Makanan ini disebut dengan functional food. Komponennya memberikan manfaat untuk kesehatan. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat pencegah penyakit di dalam makanan. Minat konsumen terhadap hubungan antara makanan dan kesehatan meningkatkan permintaan informasi tentang nutraceutikal. Selanjutnya itu interaksi antara reseptor ligand merupakan landasan utama dalam nutraceutikal. Makanan mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional mengubah reseptor dan mendorong terjadinya respon biologis. Asam eisosapentaenoat atau EPA yang terkandung di dalam minyak ikan adalah suatu reseptor ligand yang akan mengaktifasi peroksisom dalam sel proliferasi. Nutrien yang paling banyak dikenal adalah yang mengandung antioksidan dan vitamin. Asupan vitamin E yang tinggi di dalam makanan dapat mencegah penyakit Parkinson. Vitamin C yang mengandung antioksidan asam dihidroaskorbat yang dapat menembus penghambat darah otak. Standarisasi didasarkan kepada formulasi dan proses ekstraksi atas dasar penggunaan secara tradisional. Selanjutnya itu fitokimia, merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon single bonded atau double bonded yang saling bertukar-tukar. Kromofor adalah suatu gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain, yang menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada daerah sinar UV sinar tampak atau satu lebih besar dari 200 nanometer. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil merupakan senyawa antioksidan. Fitokimia karotenoid. Yang pertama itu arotenoid, membuat jagung menjadi kuning, wortel, jingga kemerahan, dan tomat berwarna merah. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Hanya beberapa karotin yang bisa diubah menjadi vitamin A. Karotin dapat melindungi dari kanker hati dan kanker paru-paru. Pemanasan, pemotongan, atau pencicangan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut dalam air dan mudah diserap minyak. Selanjutnya ada karotin, B-karotin, dan A-karotin. Beta-karotin dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol oleh tubuh untuk kesehatan mata, sistem imun, kulit, dan selaput leher. A-min-karotin adalah sejenis senyawa di dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. Bersama B-karotin merupakan prekursor dalam mengubah karotin menjadi vitamin A dan sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Selanjutnya ada likopen, bahan kimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan sebagai antioksidan. Peranannya menonaktifkan radikal bebas. Selanjutnya ada karotenoid astaxanthin. Astaxanthin tidak ubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi, manula, nyeri otot, reumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung sebagai antioksidan dan berperan sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam, berperan dalam melawan radikal stres oksidatif dan terus membantu dalam mencegah APAT. Selanjutnya itu terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, tubuh memiliki suatu antioksidan endogen. Di samping antioksidan endogen, tubuh juga memerlukan antioksidan dari luar. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutikal. Yang pertama itu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Standarisasi berdasarkan kepada kandungan fisikimia dengan metode-metode analitik untuk mendukungnya. Yang kedua itu produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui, namun belum ada standarisasi. Selanjutnya itu materi kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan atau makanan dan kondisi lingkungan. Tanda-tanda kerusakan, yang pertama itu tekstur dari keras menjadi lunak, contoh kentang, wortel, ubi jalar. Yang kedua, tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Yang ketiga itu tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur, produk-produk jeli. Yang keempat, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi tengik. Yang kelima itu aroma menyimpang, contohnya telur ikan dan daging menjadi busuk. Yang keenam, penampakan secara visual menyimpang, contohnya berlendir seperti daging, ikan, adanya jamur pada roti. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan pangan mudah rusak,
seperti susu, ikan, telur, dan daging, bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran, bahan pangan tidak mudah rusak seperti saleria dan kacang-kacangan. Selanjutnya, penyebab bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit dan binatang pengerat, kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakan, yang pertama kerusakan mikrobiologis, yang kedua kerusakan mekanis, yang ketiga kerusakan fisik, yang keempat kerusakan kimia, yang kelima kerusakan biologis. Materi selanjutnya itu pengawetan suhu tinggi. Selanjutnya itu pengawetan kimia, pengeringan, contoh suhu pengeringan makanan kering dengan suhu 0,2 sampai 0,6. Selanjutnya makanan semi basah itu 0,6 sampai 0,9. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.